Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Akibat Perjumpaan Pribadi. Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara terus-menerus tidak dapat memahami keindahan Tuhan. Perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan artinya bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan yang benar, serta mengalami secara nyata atau real kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Hal tersebut yang harus kita upayakan setiap hari. Kita harus upayakan setiap hari. Walau hidup kita harus diisi dengan hal ini secara proporsional, ya, maksud saya waktu hidup kita harus diisi dengan hal ini secara proporsional, walau kita memiliki banyak kesibukan. Dengan demikian kita memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mendahulukan kerajaan Allah. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dapat merasakan keindahan Tuhan sampai menjadi ketagihan atau kecanduan. Dalam hal ini Tuhan menjadi air kehidupan bagi mereka, ya, bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagi mereka mencari Tuhan untuk menemukan dan menikmatinya adalah kebutuhan yang selalu mendesak. Air kehidupan di sini maksudnya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mutlak. Seakan-akan tanpa hal tersebut ia tidak merasa bahagia, tidak merasa utuh, tidak merasa lengkap. Air kehidupan juga menunjuk sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, sesuatu yang bernilai keharusan untuk dimiliki. Seharusnya tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Jadi kalau seseorang memandang suatu objek sebagai kemutlakan, maka ia menyembah objek itu. Itu juga berarti ia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi seharusnya tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup kita kecuali Tuhan. Jadi kalau seseorang memandang sesuatu objek sebagai kemutlakan, maka ia menyembah objek itu, misalnya uang, harta, kekasih, pangkat, gelar, atau apapun. Itu berarti ia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Orang seperti ini tidak dapat memperlakukan Tuhan secara pantas. Sebab kemutlakan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Hanya orang yang jujur kepada dirinya sendiri yang menyadari kesalahan ini. Sebab banyak orang Kristen merasa sudah memutlakkan Tuhan dalam hidupnya, padahal tidak, padahal belum. Biasanya ini terjadi atas mereka yang cakap berbicara mengenai Tuhan, dan mereka yang merasa sudah tahu banyak mengenai Tuhan, tanpa diimbangi dengan pertemuan secara konkret, perjumpaan secara real dengan Tuhan. Hati-hati, banyak teolog dan pendeta terjebak dalam kesalahan ini. Untuk ini patut kita memperhatikan Mazmur 42 ayat 2-5. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Apa yang dikemukakan oleh pemazmur ini menunjukkan adanya perjumpaan pribadi antara pemazmur dengan Allahnya. Perjumpaan inilah yang membuat dia merasa haus dan lapar akan Tuhan. Perjumpaan inilah yang membuat dia merasa selalu membutuhkan Tuhan. Dia menggambarkan dirinya seperti rusa yang membutuhkan sungai yang berair. Baginya sungai yang berair itulah kehidupan, ya saudara. Bukan segala suplemen atau tambahan. Apa yang dikemukakan oleh pemazmur menunjukkan adanya perjumpaan yang konkret antara satu pribadi, dalam hal ini pemazmur, dengan Allahnya. Kalau seseorang tidak mengalami perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan, maka ia memandang sesuatu sebagai keindahan yang bernilai tinggi. Ia tidak pernah melihat keindahan Tuhan yang melampaui segala keindahan. Ia akan merasa ada keindahan atau banyak keindahan dalam hidupnya selain Tuhan. Nah, hal ini akan menyebabkan keadaan di mana Tuhan tidak menjadi pribadi yang terindah dalam hidupnya. Orang Kristen seperti ini pada dasarnya belum menyembah Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Mengapa? Sebab menyembah itu berarti memberi nilai tinggi. Jadi kalau ada sesuatu yang kita anggap bernilai, sesuatu kita anggap berharga, wah, saudaraku, orang tidak bisa menyembah Tuhan. Ini masalah yang tidak bisa kita anggap ringan, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, orang yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan terus-menerus tidak dapat menjadikan Tuhan sebagai air kehidupannya. Bagi orang-orang seperti ini, air kehidupannya adalah dunia dengan segala kesenangannya. Bagi orang-orang yang terikat minuman keras dan narkoba, air kehidupannya adalah hal-hal tersebut. Ya, banyak orang Kristen yang tidak terkena narkoba, memang tidak terikat alkohol, tetapi memiliki air kehidupan yang lain. Hal ini menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat mengatakan, orang yang bersahabat dengan dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau orang bisa dibahagiakan oleh dunia ini, terikat oleh percintaan dunia ini, oh, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Di dalam dirinya terdapat ikatan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah, ini orang-orang yang menjadikan dirinya musuh Allah. Keinginan dagingnya menunjuk pada seks dan kuliner. Keinginan mata adalah konsumerisme, yaitu keinginan memiliki barang-barang seakan-akan menjadi keharusan untuk memilikinya. Keangkuhan hidup yaitu kebutuhan untuk dihargai, dihormati manusia lain. Untuk ini seseorang berusaha untuk memiliki barang-barang yang dapat membuat dirinya berharga. Dan ini yang dilakukan banyak orang. Berusaha bagaimana menjadi seorang yang berharga karena barang-barang mewah yang dimiliki, karena barang branded yang dia pegang, dia kenakan, gelar, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidup dalam keangkuhan hidup. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dapat merasakan keindahan Tuhan sampai menjadi ketagihan. Dan kalau sudah demikian, ia hanya mengingini Tuhan saja. Seperti pemazmur mengatakan, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Puji Tuhan, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.